Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Perkenalkan ya, nama kakak Muhammad Abizarin Al-Ghifari, biasa dipanggil Kak Abizar. Kak Abizar di sini mau membawakan materi sejarah kebudayaan Islam di Indonesia. Teman-teman tahu nggak sih kapan pertama kali Islam masuk ke Indonesia? Coba ada yang tahu nggak? Oke, Kak Abizar akan menjawab pertanyaan dari Kak Abizar sendiri ya. Jadi, jawabannya Islam mulai masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi melalui para pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India. Namun, penyebaran secara masif baru terjadi pada abad ke-13 sampai 16 Masehi. Coba Kak Abizar mau tanya lagi deh. Melalui jalur apa saja Islam masuk ke Indonesia, coba ada yang tahu tidak? Oke, Kak Abizar jawab lagi ya. Islam masuk melalui berbagai jalur nih teman-teman, seperti perdagangan, pernikahan antara pedagang muslim dan warga lokal, dakwah oleh ulama dan sufi, pendidikan melalui pesantren, serta pendekatan budaya seperti seni dan sastra. Oke, cukup dari pertanyaan Kak Abi. Di sini Kak Abi akan menjelaskan tentang materi yang Kak Abi bawakan sekarang. Jadi, tadi kan Kak Abi sudah menyampaikan masuknya Islam ke Indonesia adalah proses sejarah panjang yang berlangsung secara damai dan bertahap sejak abad ke-17 Masehi, mencapai puncaknya antara abad ke-13 hingga 16 Masehi. Islam tidak datang melalui penaklukan militer, melainkan lewat jalur perdagangan, dakwah dan para ulama dan sufi, pernikahan, pendidikan, serta akulturasi budaya lokal. Jadi kemudian ajaran Islam merambah ke pedalaman lewat jaringan sosial, pesantren, dan pengaruh para pemimpin lokal yang memeluk Islam. Proses ini melahirkan bentuk Islam yang khas Nusantara, toleran, akomodatif terhadap budaya setempat, dan menjunjung tinggi nilai harmoni. Begitu teman-teman. Jadi sebelum Islam datang nih, Nusantara telah dipengaruhi oleh Hindu-Buddha serta kepercayaan lokal seperti animisme dan dinamisme. Jadi sebelum datangnya Islam, Indonesia itu masih orang-orangnya itu masih memeluk agama Hindu-Buddha, teman-teman, begitu. Jadi gini, Islam membawa dinamika baru dalam bidang sosial, politik, dan budaya, termasuk munculnya kesultanan-kesultanan Islam yang menerapkan hukum syariah dan menjadi pusat penyebaran ilmu. Di berbagai daerah, penyebaran Islam berlangsung dengan ciri khas masing-masing, teman-teman. Misalnya ini ya. Misalnya di Sumatera Islam berkembang pesat di Aceh dan di Pasai. Di Jawa ada peran Wali Songo dan pendekatan kultural sangat dominan. Serta di wilayah timur tuh seperti Maluku dan Sulawesi, Islam masuk melalui kerjasama dagang dan diplomasi kerajaan lokal. Begitu teman-teman. Oke, jadi yang tadi Kak Abi sampaikan, kesimpulannya ambilnya ya. Kesimpulannya, masuknya Islam ke Indonesia merupakan proses panjang yang berlangsung secara damai, bertahap, dan penuh adaptasi sejak abad ke-7 Masehi, teman-teman. Ketujuh, tadi tangannya begini ya. 7. Islam menyebar melalui jalur perdagangan, dakwah, dan para ulama dan sufi. Islam menggantikan dominasi Hindu-Buddha di Nusantara tanpa konfrontasi keras, melainkan dengan pendekatan kultural yang mengakomodasi tradisi lokal. Hal ini melahirkan bentuk Islam yang khas Indonesia, moderat, toleran, dan menyatu dengan budaya setempat. Begitu teman-teman. Meski menghadapi tantangan seperti keberagaman budaya, kondisi geografis, perlawanan kerajaan lama, dan terbatasnya pendidikan Islam, Islam tetap tumbuh menjadi agama mayoritas.
Keberhasilannya menciptakan harmoni antara agama dan antar budaya menjadi fondasi penting bagi identitas sosial Indonesia yang inklusif dan multikultural. Begitu teman-teman. Mungkin cukup sekian dari Kak Abi. Barangkali ada kesalah kata ataupun materi yang masih Kak Abi kurang paham menyampaikannya. Bila mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.